Bu Umi, Brian, Bu Umi, Brian. Bu Umi, ngapain Ibu di sini, Bu? Ya ampun, aku tuh lagi bingung mau menjelang buka puasa ini mau ngapain gitu ya, Oh, Bray. iya. Enaknya ya, Bray. Udah dekat-dekat Ramadan ya, Bu ya? Iya. Aduh. Mau mikirin kalau buka puasa itu makannya apa, terus menunya gimana, masaknya kapan, pokoknya bergulat-gulat lah. Kayaknya nggak cuma Ibu nih, Bu, yang bertanya-tanya. Kayaknya penonton kita juga pada penasaran, Bu. Oh iya? Tapi Ibu megang gitar mau ngapain, Bu? Iya, pokoknya dengerin sambil mikir aja biar kayak serius mikir. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja kali ya, Bu ya? Oke. Ini Bu gitarnya kasih saya, Bu. Nih, Ibu tahu kan lagu Ramadan tiba, Bu? Tahu. Langsung aja kita gaskan ya, Bu ya. Siap? Oke. Sit. Tuh, waga. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo sobat SMK. Aduh, luar biasa banget ya, openingnya energik banget ya teman-teman. Kali ini kita mengundang guest star nih. Saya kaget kok Ibu Umi datang ke sini. Ternyata Ibu guest star hari ini berarti ya, Bu ya? Iya kayaknya ya, ya Aduh. ampun kayaknya. Tapi saya nggak salah tempat kan ya di sini ya, ya Salah nggak? ampun. Iya, Salah enggak nggak sih, ya? Bu. Oh enggak ya. Kalau gitu kita sama-sama ucapin welcome kali ya. Halo Ibu Umi. Halo semuanya. Halo Aduh, Bray. Bu Umi, saya kaget sih Bu. Ternyata Ibu yang jadi guest star Bu hari ini, Bu. Gimana Bu perasaan Ibu? Kejutan. Aduh deg-degan banget Bray. Gimana dong ya? Nggak apa-apa, ya Bu. ampun, ini Pokoknya- pertama kali tahu Bray. BBK Ibu tau gak Bu singkatan dari BBK apa Bu? Nggak tahu apa tuh Bray. BBK itu bincang bersama Oska, Bu. Jadi intinya nanti di sini tuh kita berbincang-bincang asik aja, Bu. Asik. Iya, BTW nih, Bu. Udah ngeliat bridgingnya tadi ala-ala Ramadan. Berarti kan udah mau deket-deket Ramadan nih, Bu. Betul. Berarti pertanyaan-pertanyaan saya nanti bakal seputar tentang Ramadan. Ibu siap? Siap dong. Oke, siap lah ya. Ini boleh dong gitarnya nih, saya berat nih. Boleh tim BBK. Ya, terima kasih ya. Asik. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih, Bu. Boleh. Nah, saya ini pengen nanya-nanya ke Ibu ini tentang bulan Ramadan. Ibu kan lahirnya di mana, Bu, sebelumnya, Bu? Saya lahir di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Berarti Ibu kesini itu waktu kapan tuh, Bu? Waktu ke Jakarta? Saya baru tinggal di Jakarta itu ketika bekerja di sini di Sekolah Cinta Kasih Suci. Jadi full tinggal di sini tuh dari 2009. 2009. Iya. Berarti kira-kira Ibu ada nggak sih, Bu, hal yang Ibu rindukan selama Ramadan yang bisa Ibu lakukan gitu? Banyak sebetulnya. Jadi saya itu bisa dibilang mengalami Ramadan di banyak kultur. Yang pertama tempat lahir saya di Mojokerto. Yes. Itu kulturnya lebih ke ya lingkungan pesantren, tapi lingkungan pesantren Jawa. Lalu aku SMA di Tapal Kuda di Probolinggo dengan kultur yang berbeda lagi. Ketika Ramadan semuanya berbeda dengan kultur yang di Mojokerto tadi. Nah begitu kuliah ke Jogja itu jauh lebih menarik ternyata. Banyak tempat menarik di Jogja. Salah satunya misalkan kalau Ramadan itu banyak tempat-tempat yang menjadi pasar dadakan, menjadi tempat-tempat Jualan takjil gitu ya, Bu ya? Jualan takjil itu banyak. Terus begitu selesai di Jogja ke Jakarta lebih beda lagi. Kalau selama di kota-kota kecil sebelumnya di tanah kelahiran saya atau di tempat pesantren saya itu, tes Ramadan itu sangat kuat. Begitu sepi, begitu berbeda lah. Sama di Jakarta Kerasa. gitu ya, Bu? Kerasa perbedaannya kerasa. Itu sangat-sangat menarik. Jadi ada hal yang selalu dirindukan itu
kalau di rumah itu kalau di sini kan banguninnya itu heboh gitu ya. Ya, betul. Heboh gitu. Bisa pagi-pagi anak-anak teriak-teriak gitu ya Bu ya. Yang pakai gitar lah, yang pakai betul, gendera, betul. heboh pokoknya. Ternyata kalau di kota besar justru lebih heboh dibandingkan yang di kota-kota kecil. Misalkan di Jogja itu nggak ada kayak gitu-gitu. Oh, saya pikir kebalikan Bu. Di kota kecil biasanya lebih heboh. Ternyata di Jakarta lebih heboh ya. Di Jakarta lebih heboh. Nanti di tanah kelahiran saya lebih sepi lagi. Oh, gitu. Lebih sepi lagi, paling kakek-kakek yang udah sepuh itu sahur. Mungkin Monggo sahur gitu. beda Bu kalau Suara yang kayak gitu. Coba bayangin, mau bangun malas gak tuh? mungkin anak di Jakarta kerjaannya tidur mulu Bu. Kalau kayak gitu mah nggak bakal bangun Bu. Aduh, Harus ya Allah. bentak-bentak gitu Bu. Kayaknya mungkin ya. Betul Bu. Dan itu apa namanya, kerasa banget, taste-nya itu kerasa banget. Terus kalau waktunya Buka puasa. Waktunya buka puasa itu di jalanan sepi, nggak ada orang. Kalau di sini di jalanan padat Orang beli takjil Bu. Emang di daerah Ibu gimana Bu? kan orang rata-rata masak ya di rumah masing-masing gitu. Jadi namanya begitu buka puasa ya masuk rumah. Karena kan kultur orang Jawa itu begitu maghrib harus ada di dalam rumah, nggak boleh keluar dan pintu harus ditutup. Mungkin kultur itu yang akhirnya kebawa. Habis itu beralih ke sini yang semuanya di luar, saya jadi bingung. Iya, kaget ya Bu ya? Iya, waktu pertama itu kaget. Bahkan di Jogja yang terhitung kota tapi kota kecil kan. Itu pun sama, rata-rata mereka yang ketika maghrib ya sepi di jalan itu. Akhirnya orang banyak bersemangat bangun pagi gitu-gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, tadi kan tentang buka puasa, biasa kan identiknya sama takjil nih Bu. Ibu biasa ada nggak sih Bu takjil favorit Ibu gimana? Saya justru kalau buka puasa itu sukanya paling cincau. Cincau ya? Seger ya Bu ya? Seger. Dan kalau misalnya, kan mungkin kalau khasnya bulan Ramadan itu kolak kan, kolak pisang lah. Kalau saya nggak terlalu suka, bagi saya itu terlalu berat. Nah, yang lebih ringan itu yang taste-nya lebih tipis istilahnya itu paling cincau pakai sirup, kalau enggak pakai gula Jawa itu cukup. Cukup membantu karena biasanya kalau di rumah, nah baru kalau zaman dulu ya masih ada ibu, itu biasanya memang makannya beragam, banyak dan saya sampai karena keluarga saya nggak pada suka es, jadi ya menunya kayak gitu kan, kolak itu kan cenderung hangat, kalau enggak bubur kacang hijau gitu, yang cenderung hangat gitu, rata-rata gitu. Tapi makin kesini saya akhirnya nggak terlalu suka itu cari takjil itu harusnya kan kecil, sesuatu yang membatalkan. Takjil itu artinya sesuatu yang membatalkan. Kalau kita kan enggak, takjil itu ada makanannya es, gede-gede ya Bu. banyak berjajar, itu namanya bukan takjil. Buka puasanya makan nasi padang gitu ya Bu ya. Ada nasi bodong, ada pecel, ada gorengan, itu semuanya masuk gitu. Ngomong-ngomong tentang makan Bu, Ibu kan biasa ada culture puasa. Kadang ada jokes nih Bu yang kayak, aduh nggak sengaja nih ketenggek seliter air gitu kan. Ibu kira-kira pernah nggak Ibu kayak tanpa sadar tuh ngebatalin puasa, kayak tiba-tiba minum, oh iya inget lagi puasa gitu. Ibu pernah nggak Bu? Kayak Sering. Gitu? Sering banget. Terus kalau Ramadan karena vibe-nya udah puasa ya. Yang biasanya yang sering lupa itu biasanya di awal-awal. Di hari-hari pertama, hari kedua itu biasanya vibe-nya belum terasa ya. Iya. Apalagi kalau di Jakarta itu cenderung vibe-nya itu kan beda ya. Kalau di kampung kan orang cenderung yang warung semuanya tutup kayak gitu kan, vibe-nya begitu keluar rumah kan vibe-nya langsung kerasa kan. Kalau Jakarta kan beda karena mungkin lingkungannya lebih heterogen kan. Betul. Lingkungan lebih heterogen. Nah, itu biasanya belum lama ini. Karena saya perempuan, saya punya hutang puasa gitu ya. Nah, ini kan kemarin bulan Rajab kan. Nah, saya puasa tuh di seminggu pertama itu saya puasa. Nah, saya itu lagi nongkrong sama biasa lah emak gitu ya. Emak lagi nongkrong. Nah, temen itu bawa kuaci. Kuaci. Nyesek banget nggak sih? Ya ampun. Cuma batal gara-gara kuaci doang. Gara-gara kuaci gitu ya. Terus habis itu, ayo Mi, ini sambil nyemil ngobrol gitu. Makan kuaci sebentar. Kok rasanya
ada yang namanya, salah. di mulut kayaknya nggak enak ya, kenapa ya gitu. Terus aku langsung lari masuk ke rumah, kumur, habis itu tak keluarin. Aku puasa. Terus kenapa Mi? Enggak apa-apa. Saya nggak bilang kalau saya lagi puasa. Padahal saya udah hampir habis setengah bungkus kocinya. Gak apa Bu. Berarti kalau nggak sadar itu nggak dosa kan ya Bu ya? Enggak. Yang penting ketika pas waktu begitu sadar, itu langsung dikumur. Jadi yang di mulut nggak boleh dilanjutin ke ini, nggak boleh dilanjutin nyampe ke tenggorokan. Yang membatalkan sebetulnya yang masuk ke tenggorokan. Batasannya itu di tenggorokan, bukan dirasa. Jadi kalau perempuan itu secara fikih ya, ini secara fikih, secara hukum Islam, perempuan itu bahkan demi keluarganya itu boleh mencicipi makanan. Kalau masak nih, ya nggak mungkin kan kalian dimasakin nggak dicobain terus rasanya aneh. Bayangin aja udah habis puasa, terus dapat makanan hambar, apa nggak ngamuk itu? Secara emosional, secara psikologis pasti keganggu kan? Betul. Orang udah lapar, makanannya nggak enak gitu kan? Pasti akan. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa nggak apa-apa dicoba, tapi kan sebatas lidah. Nggak ditelan ya Bu? Nggak ditelan karena sebatas lidah kan cukup merasakan, oh ini udah asin, oh ini. Tapi habis itu langsung kumpul, langsung dibuang. Itu boleh. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah tanya-tanya sama Bu. Ibu ngerti nih? Iya, itu apa itu? Nah, kita bakal main games nih Bu. Asik. Jadi tadi udah nanya tentang takjil, kira-kira kita sama-sama inilah ya Bu, sama-sama aware sama takjil ada apa-apa aja sih. Jadi kita bakal saling tebak-tebakan nih. Ibu bakal ngambil satu, saya bakal ngambil satu juga. Kira-kira Ibu bisa nebak gak nih takjil saya dan saya bisa nebak gak nih takjil Ibu yang ada di sini. Saya belum buka juga nih Bu, jadi saya nggak tahu. Krunya siapin. Ibu mau ambil duluan? Boleh. Silahkan. Yang mana yang banyak? Iya, itu ada banyak Bu. Ambil satu, saya juga ya. Iya. Semoga Ibu gampang, saya susah. Aduh, semoga. Boleh kita buka bareng-bareng ya Bu? Oh iya, ayo dibuka. Ya, 1, 2, 3. Set. Kita kasih lihat ke kamera dulu kali ya. Nah, Ibu berarti harus sana dulu Bu. Saya dulu nih. Nih ya. Udah. Ibu gantian Bu. Saya harus sana. Udah ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan. Jadi simpel Bu. Kita mainnya sambil. Iya, sambil bertanya. Oke, siap. Saya tanya ke Ibu, misalkan Ibu rasanya manis, benar apa enggak gitu. Oke. Dari Ibu dulu atau saya dulu? Brian dulu. Dari saya dulu ya. Oke, Ibu warna-warni? Enggak. Oke, gantian Ibu ke saya. Rasanya manis? Iya. Oke. Cair? Iya. Oke. Apa Bu? Disajikan hangat dan dingin? Iya. Aduh, kayak Ibu mulai nebak saya nih. Saya langsung nebak aja kali ya. Ibu ada jelly-jellynya nggak Bu? Enggak. Aduh. Punya saya. Ibu mau langsung nebak boleh? Belum. Oke. Isinya variatif? Variatif banyak. Isinya banyak. Punya Ibunya apa? Aduh, coba. Udah mau nebak apa? Udah. Saya lagi deh. Selain manis, cair, nggak warna-warni. Dia isinya ada buah-buahannya nggak Bu? Kadang-kadang. Apa ini jawabannya emang boleh kadang-kadang? Boleh, Ya, boleh dong. Boleh lah ya. Bisa iya, bisa tidak kan? Boleh. Iya nggak boleh. Ibu apa Bu? Ibu mau nebak nggak Bu punya saya? saya? Bocoran. Ayo Ibu mau nebak. Sebentar. Isinya bisa buah? Bisa. Buahnya apa aja? Buahnya bisa bebas kan? Konteksnya kan? Iya. Apa Bu kira-kira Bu? Kolak. Bener dong. Aduh, wah ini game. Padahal ini game sih saya Bu, harusnya saya menang tapi saya kalah. Aduh. Ya udah kita kasih applause lagi dong buat Bu. Kalau nebak punya saya. Apa Bu? Nebak nggak? Apa ya? Apa kira-kira? Es cendol. Benar. Benar. Ya, Bu itu tadi sebelumnya saya udah pikir, aduh, emang kita harus percaya diri Bu next time ya Bu ya. Aduh, kita udah tanya-tanya, udah main game, saya juga kalah. Mungkin itu deh akhir dari episode BBK kali ini. Ya, kita berpisah deh Bu. Ibu kayaknya seneng banget ya berpisah sama saya. Parah banget Bu. Soalnya kamu
bikin aku deg-degan dah. Kok deg-degan sama saya? Nyantai aja Bu, kita mah. Namanya kan BBK. Tapi seru. Pengalaman menarik sebetulnya. Kita mau nyanyi lagi? Ya mungkin kita akhiri episode kali ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banget nih buat Ibu yang udah Sama-sama. hadir. Kita kasih aplaus lagi dong buat Ibu nih. Terima kasih Ibu udah mau hadir, dan juga terima kasih juga kepada penonton dari BBK semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dari kami tim BBK, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak berkenan. Saya kali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri episodenya, kita nyanyi lagi sekali ya Bu ya Bu. Oke. Boleh gitar ya? Oke, ready ya? Tim BBK nyanyi bareng dong. Siap tim BBK? Siap. Oke, ready ya? 3, 2, 1.